Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Alivia Citra dengan NIM 21000005099 kelas 2C program studi PGSD. Di sini saya akan menunjukkan cara atau penggunaan media belajar Google Document. Yang pertama itu kita akan masuk ke Chrome. Lalu kita cari di pencarian, yaitu Google Doc. Lalu kita pilih. Nah, kita pilih yang paling atas. Nah, jadi di sini sudah banyak sekali template yang bisa kita gunakan, yang mana kita hanya memilih lalu dapat mengganti. Contohnya kita akan menggunakan misalnya laporan buku. Kita klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Gunakan ini untuk menyekrol ke bawah seperti ini. Nah, untuk penulisan kalian bisa menghapus atau mengganti fontnya seperti ini. Atau mungkin kita akan membuat judul artikel. Contoh membuat artikel, ini kita bisa hapus semua. Kita langsung ketik saja judul artikel seperti ini. Lalu kita bisa sesuaikan dengan font atau ukurannya bisa kita kecilkan seperti ini. Untuk fontnya kita dapat memilih banyak sekali pilihan. Misalnya kita menggunakan Times New Roman seperti ini. Ini untuk rata kanan kiri, kita pakai ini. Untuk judul artikelnya. Lalu setelahnya kita bisa mengisi misalnya pendahuluan. Nah, seperti ini. Jadi itu kita bisa custom untuk tulisan, gayanya. Untuk pendahuluan kita bisa ganti sama Times New Roman, tapi untuk ukuran fontnya kita bisa pilih. Misalnya kita pakai ukuran 12 seperti ini. Oke. Lalu isinya misalnya pendahuluan Assalamualaikum atau bagaimana gitu. Seperti ini. Kita bisa sesuaikan ya. Nah, kita bisa blok saja. Lalu kita pilih seperti tadi dengan font 12. Jadi untuk cara penggunaan Google Docs ini hampir sama seperti cara penggunaan Microsoft Word, tapi di sini kita akan menggunakan Google Document dengan cara yang mudah seperti itu. Jadi ini bisa dihapus saja. Ini contohnya saja ya, teman-teman. Jadi setelahnya kita bisa enter. Misal kita menuliskan apa segala macam seperti itu, lalu kita misalnya isinya. Nah, untuk isi ini sama, namun ada cara yang lebih mudah. Nah, jadi ini sudah sama seperti atasnya ya, teman-teman. Dengan font dan lain-lain sudah sama. Jadi kalau kita ingin menuliskan latar misalkan, latar, nah ini sudah
sama dengan atasnya. Jadi tuh untuk ukurannya, untuk tata letaknya ini sudah sama, jadi kita tidak perlu mengedit kembali. Oke, untuk cara penggunaan yang kedua, kita bisa menggunakan Google Dokumen ini dengan cara voice over atau mengisi dengan suara kita. Jadi kita tidak perlu mengetik. Jadi caranya kita ke alat, lalu kita ke dikte, pilih dikte, lalu ini pastikan untuk bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, untuk mengisikan di teksnya kita cukup mengeklik ini gambar mikrofon aja. Kita tinggal klik, lalu ini pilih allow ya teman-teman. Nah, langsung kita berbicara saja. Nah, tanpa kita mengetik, kita bisa mengerjakan sesuatu dengan cara menggunakan mikrofon seperti itu, teman-teman. Seperti ini contohnya ya. Oke, kalau sudah, kita bisa matikannya dengan mengklik kembali. Walaupun terkadang ada kata yang tidak terdeteksi, namun begitulah caranya ya teman-teman. Nah, lanjut cara kedua yaitu kita akan membuat tabel menggunakan Google Dokumen seperti itu. Caranya maksudnya kita pergi ke sisipkan, lalu kita pencet ini tabel. Nah, kita bisa custom di sini. Misalnya kita mau seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita langsung klik saja. Jadilah tabel seperti ini. Pendahuluan apa kita bisa isi dengan segala macam. Oke, cara lainnya kita akan menambahkan gambar misalnya. Untuk menambahkan gambar, kita pergi ke ini, sisipkan, lalu klik gambar, upload dari komputer. Itu banyak bedanya ya teman-teman. Jadi kita tinggal cari aja gambar mana yang akan kita impor ke Google Dokumen. Misalnya di download ini. Ini ya teman-teman, kita klik saja, open. Kita tinggal rapikan saja, mau dikecilkan atau digeser seperti itu. Nah, seperti ini ya, arahkan kursornya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk misalnya kita akan meng-share artikel kita, itu gampang sekali ya teman-teman. Jadi kita klik ini, bagikan. Ya, kita tunggu. Nah, ini kan ada yang dibatasi ya. Kita bisa mengaturnya seperti ini. Bisa dibatasi, bisa untuk Universitas Ahmad Dahlan dan siapa saja pemilik link. Karena kita akan membagikannya kepada teman-teman, maka kita klik ini ya, siapa saja yang memiliki link. Oke. Setelah itu, pelihat. Nah, pelihat ini untuk sekedar melihat, ini untuk sekedar mengomentari, dan editor ini apabila kita akan meng-share dan orang yang akan melihat artikel kita orang itu bisa mengeditnya. Jadi kita klik ini ya guys. Nah, seperti itu. Kalau sudah, di sini ada tulisan salin link. Nah, kita tinggal salin saja. Selesai. Lalu bisa di-share ke melalui WhatsApp ataupun apapun itu. Seperti itu ya teman-teman. Untuk cara penyimpanan di Google Dokumen ini tidak perlu disimpan teman-teman. Jadi kita tuh cukup masuk ke Google Dokumen saja. Nah, kita
masuk ke Google Dokumen saja. Nah, di sini sudah otomatis tersimpan ini ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Semoga bermanfaat. Berikut adalah tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.